Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama dengan NIM 13242422015. Saya sendiri dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu resensi sebagaimana yang ditugaskan oleh dosen pengampu matkul Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Fakih Sultan. Baik, di sini saya akan mengangkat novel yang berjudul tentang Laskar Pelangi. Nah, metode yang saya pilih yaitu ada metode resensi. Sebelumnya, jika teman-teman tidak tahu tentang novel Laskar Pelangi, saya akan memberikan penjelasan singkatnya. Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang ditulis oleh Andri Hirata. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Buku ini merupakan karya semi autobiografi yang terinspirasi dari kehidupan nyata penulis saat kecil di Pulau Belitung, Indonesia. Cerita dalam buku ini mengisahkan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dengan segala keterbatasan fasilitas dan tekanan dari sistem pendidikan yang timpang. Tokoh utama dalam cerita novel Laskar Pelangi yaitu ada Ikal, terus narator sekaligus representasi dari penulis sendiri. Terus ada tokoh-tokoh lain yang menonjol seperti Lintang, anak jenius yang putus sekolah. Terus yang terakhir yaitu ada Mahar, anak yang unik dan kreatif. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan unsur-unsur dari resensi sendiri. Saya mengambil referensi dari buku paket Bahasa Indonesia. Resensi sendiri dapat dipahami dalam beberapa pengertian. Beberapa pengertian resensi antara lain dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Resensi merupakan hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis untuk memberi arti penilaian. Dari resensi sendiri memiliki tujuan dan fungsi antara lain: satu, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari hasil karya secara ringkas. 2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi. 3. Mengenal latar belakang dan alasan sebuah karya dibuat. 4. Menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lain. 5. Memberi masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. 6. Mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. 7. Memberikan pemahaman serta informasi serta komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Terus ada manfaat menyusun resensi antara lain: 1. Bahan pertimbangan yang memberikan gambaran kepada para pembaca tentang karya yang mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua ada nilai ekonomis, untuk mendapatkan uang atau imbalan serta memperoleh buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit bila resensi dibuat di media massa. Kita langsung saja ke unsur yang pertama, yaitu ada identitas buku. Nah, biasanya di identitas buku itu berisi berupa itu guys, teman-teman. Ada judul buku, terus penulis, penerbit, tahun terbit, terus jumlah halaman, yang terakhir ada genre. Tujuan sendiri dari identitas buku ini untuk memberitahu para pembaca agar siapa sih yang bikin, siapa sih penerbitnya, kapan sih terbitnya, terus yang terakhir apa sih genre dari novel ini tersebut, begitu teman-teman. Terus yang kedua, saat menyusun resensi kita harus memberikan sinopsis buku. Sinopsis itu kayak gimana ya teman-teman, kayak kita memberi pemahaman kepada pembaca
kayak gini loh, novelnya tuh kurang lebih seperti ini. Saya bacakan sinopsis singkat dari Laskar Pelangi ini ya teman-teman. Laskar Pelangi mengisahkan perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah, sekolah kecil yang nyaris ditutup karena kekurangan murid. Terus dipimpin oleh guru penuh dedikasi yaitu Bu Muslimah dan Pak Harfan. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena semangat dan kebersamaan mereka yang luar biasa. Terus setelah kita menyampaikan sinopsis buku singkat, terus kita menyampaikan yaitu ada isi resensi atau ringkasan isi teman-teman. Nah, saya sudah meriset beberapa tentang novel Laskar Pelangi ini. Yang pertama itu ada tentang isi resensi, saya bacakan. Laskar Pelangi adalah novel inspiratif yang mengangkat kisah nyata masa kecil penulis yaitu Andrea Hirata di Desa Gantong, Belitung. Cerita berpusat pada kehidupan sekelompok anak miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah teman-teman. Sekolah yang sangat sederhana dengan kondisi fisik yang memprihatinkan. Kenapa mereka dijuluki Laskar Pelangi oleh Bu Muslimah? Karena mereka tuh memiliki semangat dan kepribadian yang luar biasa. Dari mereka atas semangat mereka tuh sekolah SD Muhammadiyah yang ada di Belitung tuh tidak jadi ditutup oleh pemerintah. Terus tokoh utamanya itu seperti yang saya awal tadi jelaskan sedikit tentang pemahaman novel Laskar Pelangi sendiri. Tokoh utamanya itu ada Ikal, yaitu penulisnya sendiri. Yang kedua ada 9 temannya seperti Lintang yang jenius, Mahar yang nyentrik, dan Sahara yang pemberani. Berjuang menggapai mimpi, mereka meski penuh keterbatasan. Dengan bimbingan Bu Muslimah dan Pak Harfan, mereka belajar bahwa pendidikan bisa mengubah nasib, bahkan di tengah kemiskinan teman-teman. Jadi jangan patah semangat ya teman-teman. Nah, di buku paket yang saya jadikan referensi ini ada kelebihan buku tersendiri dari novel Laskar Pelangi ini sangat begitu beragam banyak ya teman-teman. Yang pertama itu ada inspiratif dan menyentuh. Yang kedua ada gaya bahasa yang puitis dan ringan. Terus yang ketiga ada karakter yang kuat dan beragam. Terus yang keempat ada kritik sosial yang halus. Saya jabarkan satu persatu dari nilai tadi ya teman-teman. Inspiratif dan menyentuh itu buku ini menggugah hati dengan kisah nyata perjuangan anak-anak yang tetap bersemangat belajar dengan keterbatasan, dengan segala rintangan, tapi mereka tuh tetap semangat belajar, tidak patah semangat. Terus yang kedua yaitu ada gaya bahasa puitis dan ringan. Andrea Hirata ini menggunakan bahasa yang indah namun mudah dipahami, menjadikan buku ini enak dibaca dan memiliki banyak kutipan bermakna. Terus yang ketiga yaitu ada karakter yang kuat dan beragam. Setiap tokoh dalam Laskar Pelangi ini memiliki ciri khas masing-masing ya teman-teman, seperti yang tadi saya katakan di awal, kayak Ikal, terus Lintang, terus Sahara, terus Mahar, kan memiliki ciri khas sifat masing-masing. Terus ya itu yang terakhir ada kritik sosial yang halus. Kritik sosial yang halus ini bertujuan kepada pemerintah Bangka Belitung tepatnya pada waktu itu, karena novel ini tuh memiliki sedikit kritik halus tentang sistem pendidikan di Indonesia utamanya yang dirasa oleh penulis itu kurang memadai di dalam daerah terpencil. Terus yang terakhir yaitu ada kekurangan buku. Kekurangan buku sendiri dari Laskar Pelangi yaitu ada plot yang cenderung episodik. Terus yang kedua ada yaitu beberapa adegan terasa berlebihan atau melodramatis. Saya akan menjabarkan dua nilai tadi
dari kekurangan buku ini. Yang pertama yaitu ada plot yang cenderung episodik. Beberapa bagian terasa seperti fragmen-fragmen kehidupan yang berdiri sendiri, sehingga kurang membentuk alur besar yang sangat kuat. Kayak contoh nyatanya itu ada di filmnya ya teman-teman. Kalau teman-teman belum sempat baca novelnya, teman-teman bisa kok bisa mendapat pandangan tentang novel ini itu di filmnya. Nah seperti itu. Terus yang kedua yaitu ada beberapa adegan terasa berlebihan atau melodramatis. Untuk sebagian pembaca, beberapa bagian mungkin terasa agak dilebih-lebihkan demi efek dramatis. Mungkin kalau teman-teman yang sering atau suka membaca novel ini tuh merasa kayak novel ini tuh terlalu dramatis atau terlalu dilebih-lebihkan itu. Tapi kalau menurut pandangan saya sendiri tentang novel ini, khususnya di film, malah kayak adegan-adegannya tuh lebih ke realistis dan seadanya. Terus yang terakhir, karena di buku ini tidak ada kesimpulan, maka saya akan kasih kesimpulan sedikit tentang novel Laskar Pelangi ini teman-teman, karena saya suka filmnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan, Laskar Pelangi adalah buku yang wajib dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti pendidikan, semangat juang, dan pentingnya mimpi. Ini bukan hanya cerita anak-anak dari Belitung, tapi kisah universal tentang harapan di tengah keterbatasan, cocok untuk dibaca segala usia, terutama mereka yang peduli dengan dunia pendidikan dan perubahan sosial. Di Indonesia ini kan banyak sekali ya daerah-daerah terpencil yang belum terjamah oleh pemerintah khususnya. Maka dari itu sistem pendidikan di daerah terpencil pun belum memadai atau belum terjamah oleh pendidikan negeri. Yang ada tuh di daerah-daerah terpencil tuh adanya pendidikan swasta. Tapi kita sebagai anak bangsa dengan moral dan semangat yang tinggi, kita tidak perlu patah semangat teman-teman. Kita harus tetap semangat dengan menggapai cita-cita kita. Dengan bermimpi, mimpi itu tidak ada yang salah teman-teman. Seperti tadi yang di novel, itu bukan awalnya kan juga dari mimpi yang berasal dari SD Muhammadiyah yang hampir ditutup oleh pemerintah gara-gara kekurangan murid. Nyatanya salah satu dari murid lulusan SD tersebut bisa menjadi penulis karya novel yang bagus teman-teman. Saya kira itu cukup. Saya rasa jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Adi Reza Pratama dari Prodi Teknologi Informasi. Izin pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.